Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari pertemuan kita yang pertama. Saya, Hesti Kartika Lestari, adalah guru pengampu seni budaya untuk kelas 10, baik IPA maupun IPS. Selanjutnya, kita akan mulai membahas tentang seni budaya. Apa itu seni dan apa itu budaya? Seni adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan serta mampu membangkitkan perasaan orang lain. Budaya adalah kegiatan masyarakat pada suatu daerah yang menggambarkan ciri dan karakteristik daerah tersebut. Kegiatan ini diturunkan secara turun-temurun, dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Kadang-kala kita sering bingung ya, membedakan apa itu seni dan apa itu budaya. Karena budaya sebetulnya memiliki kaitan erat dengan seni atau kesenian. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa contohnya adalah reog, itu adalah tarian, maka itu salah. Karena reog sendiri itu merupakan sebuah kesenian, yang mana kesenian tersebut adalah budaya. Seperti yang dikatakan di sini, bahwa kegiatan tersebut diturunkan secara turun-temurun, dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Karena reog sendiri itu merupakan suatu kesenian yang berkembang di masyarakat Ponorogo, yaitu daerahnya ya, kemudian menggambarkan ciri dan karakteristik dari daerah Ponorogo itu sendiri. Oke, kali ini saya akan kepada kalian bahwa seni budaya itu memiliki 4 sub-bidang seni. Yang pertama adalah seni rupa, yang kedua adalah seni musik, yang ketiga adalah seni tari, dan yang keempat adalah seni teater. Nanti kita akan membahas satu persatu dari sub-bidang seni ini. Untuk kali ini, saya baru akan membahas tentang seni rupa. Ada yang tahu seni rupa itu apa? Oke. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk sebuah karya seni estetik dengan media yang bisa ditangkap dengan mata dan dirasakan dengan rabaan. Secara garis besar, mungkin kalian dapat menyebutkan bahwa seni rupa ini merupakan sebuah ungkapan perasaan atau jiwa manusia yang diungkapkan dalam sebuah bentuk karya seni rupa, atau dalam bentuk gambar, atau bisa juga dalam bentuk lukisan. Jadi kita mengungkapkan perasaan kita sedang apa, entah itu kita sedang senang, kemudian sedang sedih, itu diungkapkannya tidak secara langsung dengan lisan, tapi menggunakan media, yaitu seni rupa dengan cara menggambar atau melukis. Selanjutnya, jika di slide sebelumnya kalian menemukan kata estetik, apa itu estetik atau estetika? Karena selama belajar seni budaya nanti kalian akan sering menemukan kata-kata estetik atau estetika. Ada yang tahu apa itu estetik atau estetika?
Kata estetik atau estetika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu penyebutannya aesthetique, yang artinya adalah keindahan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan estetik atau estetika sudah pasti berasal dari keindahan. Seni rupa sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada seni murni dan ada seni terapan. Seni murni itu dibagi menjadi dua lagi. Ada seni rupa 2 dimensi dan ada seni rupa 3 dimensi. Sedangkan seni terapan itu sama dengan seni kriya. Dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi adalah ukuran. Ya, seni rupa 2 dimensi. Seperti yang kita tahu sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dimensi itu adalah ukuran. Seni rupa 2 dimensi itu memiliki 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar, atau kita bisa menyebutnya dengan P kali F. Ciri-ciri khusus pada seni rupa 2 dimensi yaitu 1. Hanya bisa dinikmati dari satu arah saja, yaitu dari depan. Yang kedua, dibuat pada media bidang datar. Bisa itu berupa kanvas, berupa tembok, kain, dan lain-lain. Yang ketiga adalah menggunakan alat dan bahan yang khusus digunakan untuk menggambar atau melukis. Ya, di sini adalah contoh-contoh dari seni rupa 2 dimensi. Kalian bisa dilihat di situ bahwa seni rupa 2 dimensi itu dibuatnya pada media bidang yang datar. Kemudian hanya bisa dilihat dari satu arah saja. Ketika kita melihatnya dari arah belakang, maka kita tidak dapat melihat visualisasi dari gambar tersebut. Kemudian ada kata-kata yang mengganjal di situ ya. Menggambar atau melukis. Apakah menggambar dan melukis itu sama? Jawabannya adalah berbeda. Sepintas, menggambar dan melukis mungkin merupakan kegiatan yang sama. Namun, tahukah Anda jika dua jenis kegiatan tersebut mempunyai perbedaan yang mendasar? Dari apa? Yang pertama, dari media yang digunakan. Menggambar itu cenderung menggunakan alat dan bahan yang bersifat kering, seperti pensil, kemudian pena, ataupun krayon. Sedangkan melukis itu cenderung menggunakan media yang sifatnya cair, seperti cat air, cat minyak, akrilik, dan juga kuas. Sedangkan dalam tahapan dan metode atau teknik yang digunakan, baik menggambar maupun melukis, kurang lebih mempunyai tahapan dan teknik yang sama. Selanjutnya, seni rupa 3 dimensi. Sesuai dengan namanya 3 dimensi, yaitu seni rupa yang memiliki 3 ukuran. Ada panjang, lebar, dan tinggi atau volume. Tinggi atau volume ini bisa kalian pilih salah satu ya. Bisa tinggi atau bisa volume. Ciri-ciri khusus pada seni rupa 3 dimensi yang pertama adalah dapat dinikmati dari segala arah. Karena contoh dari karya seni rupa 3 dimensi salah satunya adalah patung. Seperti yang kita tahu, kita bisa melihat patung dari segala arah. Ya,
dari depan, dari belakang, dari samping, dari segala arah. Kemudian memiliki tekstur atau bentuk yang dapat diraba. Sebetulnya untuk seni rupa dua dimensi sendiri, apakah tidak bisa diraba? Bisa sebetulnya, tergantung dengan teknik penggambaran yang digunakan oleh seseorang. Kalau misalkan gambar yang dihasilkan itu mempunyai tekstur, berarti cat warna atau cat air yang digunakan itu menggunakan teknik tertentu. Sedangkan untuk seni rupa 3 dimensi, ini karya seninya sudah pasti bisa diraba karena memiliki tekstur yang terlihat jelas. Dan yang ketiga, menggunakan alat dan bahan yang khusus untuk dibuat untuk patung. Jadi misalkan menggunakan pisau cungkil gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah contoh dari gambar seni rupa 3 dimensi. Di sini kita bisa terlihat jelas ya, dari bentuk visualisasinya saja kita sudah bisa meraba, kemudian merasakan tekstur dari setiap gambar-gambar yang dihasilkan. Selanjutnya adalah seni rupa terapan, atau yang sering disebut juga sebagai seni kriya, yaitu sebuah produk atau hasil dari karya seni yang dihasilkan melalui kerajinan tangan. Selain memperhatikan keindahan barang atau produk yang akan dihasilkan, karya seni terapan ini juga mengedepankan fungsi nilai guna atau manfaat yang dihasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini contoh. Ada anyaman bambu, kemudian ada kerajinan gerabah, dan ada kerajinan dari batu. Seperti yang kita lihat, ketiganya itu memiliki keindahan tersendiri, memiliki tingkat kerumitan atau kesulitannya sendiri, sesuai dengan pembentukan bahan yang dibuat. Selain mengedepankan tentang nilai estetik atau keindahan, kerajinan seni kriya atau seni terapan ini mengedepankan yang namanya nilai guna atau fungsi atau manfaat yang bisa digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Contohnya di kerajinan bambu. Di situ selain bentuknya indah, kita juga punya manfaat. Salah satunya untuk menyimpan barang. Kemudian di kerajinan gerabah, di situ ada wajan yang memang dikhususkan untuk mencanting atau membatik ya. Kemudian ada kendi untuk menyimpan air. Setelah itu adalah cobek ya dari kerajinan batu. Mengapa bentuknya dibuat seperti itu? Selain indah, juga mempunyai fungsi nilai guna yang tinggi. Oke, mungkin sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Karena masih di awal, saya harus mengenalkan kalian dulu tentang konsep dari seni budaya, terutama di seni rupa, yaitu perbedaan antara seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi, dan seni kriya. Semoga pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan, bisa langsung hubungi saya ke nomor WA. Kalian bisa dapatkan ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.